Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 3 Arsitektur Enterprise A akan mempresentasikan studi kasus kami. Ini merupakan studi kasus final kami terhadap PT Bali WC. Anggotanya ada saya sendiri, Srinuwijaya Setiawan dengan NIM 68202093. Lalu yang kedua ada Yohanes Marcelino Santoso, lalu ada Raffi Vandrian dan juga Siski Angelini. Ini merupakan hardware dan software pada arsitektur teknologi usulan yang kami ajukan kepada PT Bali WC. Hardware PC di sini merupakan rakitan usulan dari kami. Memang ini adalah sebuah usulan, jadi kami mengusulkan untuk membuat PC sendiri, jadi merakit PC sendiri agar pertama agar performanya lebih baik, dan kedua bisa preferensi perusahaan biar lebih fleksibel seperti itu. Lalu juga ada hardware network yang berupa ada LAN, ada WAN-nya. Untuk LAN-nya kami mengusulkan kabel LAN sejumlah 29 unit. Lalu untuk hardware network WAN-nya kami ada switch, ada wifi router dan router. Yaitu kalau switch ada 3 unit, lalu router ada 2 unit, dan wifi router ada 1 unit. Lalu untuk softwarenya kami mengajukan untuk operasi sistem Windows 10 64-bit dengan jumlah 13 unit, dan juga web browser menggunakan Google Chrome 13 unit, web server Apache 13 unit, DBMS, coding, word processing, spreadsheet, presentation, yaitu adalah DBMS ada MySQL, PHP, Microsoft Word 365 yang terbaru, lalu Microsoft Excel 365 juga, dan Microsoft PowerPoint sebanyak 13 unit juga rata. Lalu untuk hardware PC-nya ada PC server dengan menggunakan PC Dell T30 dengan prosesor Xeon, Scalable Intel Xeon. Kenapa pakai Scalable Intel Xeon? Karena memang prosesor Intel Xeon ini merupakan prosesor yang cocok sekali untuk dijadikan PC server seperti itu. Lalu untuk PC setiap divisi kita menggunakan Core i7 7700 3,6 GHz dengan jumlah 12 unit. Lalu PC server 1 unit, prosesor PC server juga 1 unit. Lalu untuk servernya kami menggunakan PowerEdge R750 sebanyak 1 unit. Lalu graphic card berupa GT 730 2GB sebanyak 13 unit. Input device mouse dan keyboard 13 unit masing-masing. Output device-nya printer, monitor sebanyak 5 unit dan 13 unit. Lalu untuk storage-nya ada HDD SATA 500GB dan SSD SATA 220GB sebanyak 13 unit juga masing-masing. Jadi memang mengapa kami mengusulkan untuk perakit PC sendiri, karena kami membicarakan di sini kecepatan data itu diterima. Jadi semakin baik prosesor ya semakin baik spesifikasi hardware sebuah PC, maka cepat juga data tersebut bisa terbaca oleh si komputer. Jadi proses pemrosesan data itu bisa lebih cepat dan lebih efisien seperti itu. Lalu setelah ini saya akan menjelaskan arsitektur jaringan, arsitektur teknologi. Tetapi saya tidak akan menjelaskan lewat PowerPoint seperti ini, tapi saya akan menjelaskan lewat gambar tangan manual seperti itu. Langsung next saja. Arsitektur teknologi perusahaan studi kasus kami memang esensinya dibagi menjadi 3, yaitu usulan hardware software, usulan arsitektur jaringan, dan arsitektur dan topologi jaringan. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai arsitektur jaringannya. Jadi pada awalnya itu di sini ada si ISP atau Internet Service Provider sebagai penyedia internet. Lalu dia langsung menghubungkan ke modem. Di sini ada modem ADSL. Jadi sebagai fisik dari si internetnya ini dia connect ke ADSL seperti itu. Lalu dari ADSL ini kita langsung nyambung ke core router. Jadi
si core router ini akan menjadi tulang punggung pada arsitektur jaringan ini. Jadi dia tuh menghubungkan antara yang pertama, di sini ada WiFi router, dan juga di sini yang bisa tersambung dengan smartphone maupun laptop. Mohon maaf bila gambar saya kurang mengenakan hati. Ya, ini laptop. Itu. Lalu setelah itu, firewall di sini akan bekerja sebagai pelindung perusahaan. Jadi ketika device atau klien yang ingin mengakses database perusahaan itu akan didinai langsung oleh si firewall ini. Nanti firewall ini bisa dikonfigur lewat si core router ini. Jadi hanya klien-klien tertentu saja yang dipilih dan sudah dikonfigurasi yang dapat mengakses database perusahaan, seperti itu. Lalu dengan ada firewall di sini, ada core switch. Nah, si core switch inilah yang merupakan, walaupun si core router di sini adalah sebagai tulang punggung arsitektur jaringan ini, tetapi core switch inilah yang menjadi utamanya, sentralnya dari seluruh data yang teralur di dalam perusahaan tersebut. Jadi core switch ini menyambungkan satu router. Sini ada satu router yang menghubungkan langsung dengan DRC, Disaster Recovery Center. Disaster Recovery Center itu adalah sebuah hardware khusus yang dikonfigurasi agar bisa membackup data yang masuk ke dalam database perusahaan, internal perusahaan. Jadi ketika si server itu menerima data atau informasi, Disaster Recovery Center ini langsung membackup data tersebut, sehingga kalau misalkan nanti servernya yang di dalam perusahaan itu rusak atau error, Disaster Recovery Center ini akan tetap bisa memberikan data dan informasi, dan sehingga fungsi bisnis bisa berjalan terus seperti itu. Lalu di sini dihubungkan oleh dua switch. Lalu ini untuk switch lantai 1, ini untuk lantai 1 dalam perusahaan. Lalu ini adalah switch untuk di lantai 2-nya, di lantai 2 tuh. Jadi di sini tergabung semua. Di sini saya anggap sini komputer, nah di sini ada bagian pengadaan, komputer divisi bagian pengadaan. Di sini ada bagian keuangan. Lalu terakhir ada bagian pemeliharaan. Nah,
Lalu yang di sini ada di sini bagian di sini bagian administrasi dan di sini untuk bagian pemasaran. Lalu di sini di lantai 2 ini kami menambahkan PC server yang sudah dijelaskan tadi, beserta dengan servernya tentunya. Nah, ini dua ini tersambung, satu sama lain tersambung, dan mereka langsung tersambung ke si core switch-nya. Lalu bagaimana dengan gawai yang menggunakan WiFi router ini? Karena pada esensinya WiFi router ini untuk mendukung aplikasi usulan kami, yaitu aplikasi untuk pengadaan dan aplikasi untuk kepegawaian. Jadi ya memang mereka bisa membuka aplikasi di luar kantor, hanya membutuhkan jaringan internet saja. Tetapi mereka tidak akan bisa mengakses database yang ada di dalam perusahaan ini. Kenapa? Karena WiFi router ini terhubung dengan core router, sehingga hanya koneksi ke dalam WiFi router saja baru dia bisa mengakses servernya, seperti itu. Penjelasan saya ini jika kurang jelas saya akan tampilkan gambar digitalnya, jadi tidak hand drawn seperti ini. Service Disaster Recovery Center ini kami mengusulkan untuk menggunakan layanan dari PT Cyber Network Indonesia yang bergerak di bidang IT dengan memberikan servis berupa Disaster Recovery Center, dan lokasinya ada di Pulau Bali juga, sehingga sangat cocok untuk perusahaan ini karena perusahaan ini memang lokasinya berada di Bali ya. Jadi untuk lokasi si Disaster Recovery Center-nya ini itu nanti preferensi perusahaan saja. Jadi kalau misalkan memang mau diletakkan di jauh sekali, misalkan 500 km dari kantor, atau misalkan mau ditaruh langsung di perusahaan, itu nanti preferensi perusahaan gitu. Dan si PT Cyber Network Indonesia ini memberikan layanan up to 1000 km. Jadi di Disaster Recovery Center ini dapat ditaruh jauhnya 1000 km dari main server yang ada di kantor, seperti itu. Lalu mengapa si server ini langsung nyambungnya ke core switch? Karena kalau kita sambungkan ke switch hanya di lantai 2 saja, nanti dia hanya bagian administrasi saja dan bagian pemasaran saja yang dapat mengakses server yang di dalam sini. Jadi lantai 1 itu bagian pengadaan, bagian keuangan, bagian pemeliharaan ini tidak bisa mengakses ini. Makanya kami langsung menyambungkan ini ke core switch, sehingga switch lantai 1 terbagi, switch lantai 2 juga terbagi, dan dia langsung terbagi ke router untuk si Disaster Recovery Center-nya, seperti itu. Lalu pada bagian ini saya akan menjelaskan topologi jaringan usulan pada perusahaan PT Bali Double C. Pada topologi jaringan yang kami usulkan ini, kami menggunakan tipe star topologi yang mana berpusat pada satu sentral, yaitu di sini sih core switch-nya, core switch.
yang langsung terhubung dengan si ISP atau Internet Service Provider. Lalu kursus ini langsung terhubung dengan si Disaster Recovery Center-nya. Jadi ketika yang tadi seperti saya sudah jelaskan itu, core switch ini akan menjadi sentral atau pusatnya. Jadi ketika servernya itu dapat data atau informasi, Disaster Recovery Center langsung bisa membackup data tersebut. Seperti itu. Lalu di sini ada bagian komputer setiap divisi perusahaan. Lalu di sini juga terbagi divisi juga. Sini ada bagian pemasaran dan satu lagi adalah bagian administrasi. Dan di sini adalah PC server yang sudah tersambung dengan server tentunya. Seperti itu. Jadi pada topologi jaringan ini si kursus ini menjadi sentral seperti saya sudah bilang itu, yang mana menghubungkan antar komponen atau klien sehingga komputer-komputer yang di dalam perusahaan itu dapat mengakses data si server yang di sini. Di sini. Keuntungan menggunakan topologi jenis jaringan ini pada perusahaan adalah pertama mudah untuk dipasang. Lalu yang kedua, arus data itu lebih cepat dan lebih mudah untuk melakukan replace, add, dan delete. Namun tentu saja ada kekurangannya, yaitu adalah ketergantungan terhadap host. Jadi ketika si host atau sentral ini langsung error gitu, nah nanti untuk bagian semua ini tidak bisa bekerja dengan semestinya. Jadi maka dari itu kami menyediakan sistem administrator sebagai penanggung jawab si kursus ini. Jadi kalau misalkan memang ada masalah atau memang ada kurang di mana gitu, sistem administrator akan merepair atau memberikan maintenance terhadap si kursus ini. Jadi ketika rusak atau error langsung secepatnya di maintenance, seperti itu, di repair. Kekurangan topologi ini yaitu biaya instalasi awalnya mahal, jadi membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan jenis topologi jaringan yang lainnya. Lalu kalau misalkan arusnya terlalu banyak, jadi misalkan arus data dari sini banyak, dari sini banyak, dari sini banyak, itu kan pasti akan menimbulkan data trafficnya jadi lambat. Jadi semakin banyak arus data, maka akan data trafficnya itu akan semakin lama. Jadi jadi untuk setiap komputer mengakses data itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan arus data itu yang tidak terlalu banyak, seperti itu. Lalu tentu saja topologi jaringan ini itu sangat kabel dependent. Jadi ketika kabel ini rusak, berarti ya untuk si Disaster Recovery Center ini tidak dapat tersinkronisasi dengan si PC server ini atau seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan. Lalu jika gambar saya kurang jelas, saya akan menambahkan gambar digital seperti tadi. Selanjutnya, saya Siski Angelini ingin menjelaskan mengenai analisa gate. Sebelumnya,
kami menganalisa dengan beberapa pembagian, yaitu analisa gap pada arsitektur bisnis, lalu ada analisa gap pada arsitektur sistem informasi, aplikasi, dan data, serta analisa gap pada arsitektur teknologi. Kali ini, saya akan menjelaskan analisa gap pada arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi yang bagian aplikasi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk analisa gap pada arsitektur bisnis dilihat berdasarkan proses bisnisnya. Yang pertama, proses bisnis yaitu persediaan. Kondisi saat ini masih belum ada sistem informasi yang dapat menunjang proses bisnis persediaan lebih efektif dan efisien, yang mana masih menggunakan pencatatan manual. Lalu, kondisi yang diharapkan adalah menambahkan penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung proses bisnis yang dijalankan agar lebih minimnya waktu pengerjaan. Yang kedua, proses bisnis penerimaan pasokan ikan. Kondisi saat ini adalah melakukan pengecekan kualitas ikan itu masih secara manual, dan dalam pencatatan ikan-ikan yang masuk serta returnya itu masih dilakukan secara manual juga, sehingga kondisi yang diharapkan adalah dalam pencatatan pasokan ikan menggunakan sistem informasi yang diajukan dan juga menggunakan aplikasi untuk pengadaan sehingga data-data tetap up to date. Yang ketiga, pada proses bisnis keuangan, kondisi saat ini dalam pengelolaan data-data laporan keuangan perusahaan masih menggunakan Microsoft Word dan Excel. Kondisi yang diharapkan adalah menggunakan sistem informasi sehingga dapat mempermudah dalam pengelolaan data-data laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, proses bisnis penerimaan pesanan. Kondisi saat ini dalam pengelolaan data pesanan masuk dan keluar dari perusahaan masih menggunakan Microsoft Word, dan pada pencatatan konfirmasi pembayaran masih menggunakan Microsoft Excel. Lalu kondisi yang diharapkan adalah adanya sistem informasi yang mana dapat menjadi pondasi pencatatan data-data yang berkaitan dengan pemesanan serta adanya website perusahaan guna pengkonfirmasian pembelian. Yang kelima, proses bisnis pemeliharaan. Kondisi saat ini adalah seluruhnya masih manual, tetapi semuanya itu tanpa adanya sistem informasi yang spesifik, sehingga kondisi yang diharapkan adalah adanya sistem informasi untuk membantu pencatatan kebutuhan pada proses bisnis pemeliharaan dengan menginput ke aplikasi untuk pengadaan agar langsung diproses atau ditindaklanjuti. Yang keenam, proses bisnis pengiriman. Kondisi saat ini adalah seluruhnya masih dilakukan secara manual. Lalu kondisi yang diharapkan adalah menggunakan sistem informasi yang nantinya data-data akan tercatat dan masuk ke database server sehingga dapat terhubung dengan data-data yang lain. Yang ketujuh, proses bisnis pemasaran. Kondisi saat ini dalam memasarkan ikan-ikan hanya melalui email, tidak ada website sebagai informasi perusahaan, namun ada laman Facebook untuk pempublikasian. Kondisi yang diharapkan adalah adanya website resmi perusahaan untuk informasi perusahaan dan informasi ikan-ikan, serta diadakan juga pegawai bagian IT support atau help desk guna pengarahan kepada customer. Dan yang ke-8 yaitu proses bisnis kepegawaian. Kondisi saat ini masih dilakukan secara manual pada absensinya, serta pengelolaan data-data pegawai juga masih menggunakan Microsoft Word atau Excel. Lalu kondisi yang diharapkan adalah menggunakan aplikasi untuk kepegawaian sebagai
sistem informasi untuk pengelolaan data-data pegawai, perusahaan, serta absensinya. Selanjutnya, masuk kepada analisa gap arsitektur sistem informasi bagian aplikasi. Pada tabel berikut, dilihat berdasarkan 3 komponen, yaitu aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk website, kondisi saat ini belum ada website resmi sebagai informasi perusahaan dan informasi ikan-ikan. Kondisi yang diharapkan adalah adanya website resmi untuk memberikan informasi lebih mengenai perusahaan serta ikan-ikan. Lalu pada komponen sumber daya manusia, kondisi saat ini masih belum ada pengelolaan website perusahaan dan kondisi yang diharapkan adalah adanya pengelola untuk website perusahaan. Kedua, aplikasi untuk pengadaan. Kondisi saat ini adalah belum ada aplikasi untuk pengadaan serta fasilitas-fasilitas untuk melakukan kegiatan pada pengadaan. Kondisi yang diharapkan adalah adanya aplikasi untuk pengadaan sehingga mempermudah proses bisnis pada perusahaan, terutama dalam mengelola persediaan ikan-ikan. Selanjutnya, pada komponen sumber daya manusia, belum ada sumber daya manusia yang benar-benar mengelola persediaan ikan-ikan dengan tertata. Lalu, kondisi yang diharapkan adalah adanya sumber daya manusia yang dapat mengelola data-data ikan pada aktivitas pengadaan. Yang ketiga, aplikasi untuk penjualan. Kondisi saat ini adalah belum ada aplikasi untuk penjualan, serta dalam melakukan pengelolaan data-data penjualan ikan masih belum dilakukan. Ini masih dilakukan secara manual, namun dengan bantuan Microsoft Office. Kondisi yang diharapkan adalah adanya aplikasi untuk penjualan serta website resmi yang mampu mengelola dan melayani customer. Selain itu, adanya DRC untuk backupan data-data penjualan dan customer. Pada komponen infrastruktur, saat ini masih minim, sehingga kondisi yang diharapkan adalah menambahkan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang layak, guna menunjang kegiatan penjualan. Lalu, pada komponen sumber daya manusia, belum ada sumber daya manusia yang dapat mengelola data penjualan, sehingga kondisi yang diharapkan adalah adanya sumber daya manusia yang dapat mengelola data-data penjualan dengan bantuan sistem informasi. Yang keempat, aplikasi untuk keuangan. Kondisi saat ini belum ada aplikasi untuk keuangan dan pengelolaan data keuangan masih secara manual. Kondisi yang diharapkan adalah adanya aplikasi untuk keuangan sehingga dapat mempermudah pengelolaan keuangan dan laporan keuangan dalam perusahaan. Pada komponen sumber daya manusia, kondisi saat ini adalah belum ada sumber daya manusia yang dapat mengelola keuangan serta laporan keuangan perusahaan. Lalu, kondisi yang diharapkan adalah memperkerjakan pegawai-pegawai perusahaan untuk yang bermutu berdasarkan bidangnya dalam mengelola keuangan sehingga dapat memperlancar proses bisnis perusahaan. Dan yang kelima, aplikasi untuk kepegawaian. Kondisi saat ini adalah belum adanya aplikasi untuk kepegawaian di mana pengelolaan data dan gaji pegawai-pegawai masih dilakukan secara manual. Kondisi yang diharapkan adalah adanya aplikasi untuk kepegawaian sehingga dapat mempermudah pendataan pegawai dengan menggunakan ponsel yang dapat diakses oleh masing-masing pegawai perusahaan. Pada komponen sumber daya manusia, kondisi saat ini adalah sumber daya manusianya masih kurang menguasai bidang SI dan TI, sehingga kondisi yang diharapkan adalah memperkerjakan sumber daya manusia yang menguasai SI atau TI sehingga dapat mempermudah pengelolaan data pegawai.
Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Marcelino Santoso, NIM 682020-050, analisis gap arsitektur data, bagian pengadaan, unit berupa data pegawai. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan pengelolaan data dari pegawai dengan cara menambahkan atau memperbarui fasilitas yang sudah ada dan juga menambahkan pengamanan data dan terdapat sistem pengelolaan data pegawai yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi. 2. Unit berupa data user. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan keamanan yaitu terdapat keamanan yang cukup untuk melindungi data internal dan juga mempergunakan user dengan benar. 3. Unit berupa data ikan. Kondisi yang diharapkan yaitu menggunakan database secara online dan juga menambahkan pengelolaan data ikan dan juga menggunakan sarana komunikasi yang lebih mudah untuk mempercepat proses pengadaan. 4. Unit merupakan data pembelian. Kondisi yang diharapkan yaitu menambahkan fasilitas database yang terkomputerisasi dan juga menambahkan bagian yang mampu mengelola bagian tersebut. 5. Unit berupa data purchase order. Kondisi yang diharapkan yaitu memperbarui pendataan laporan secara terkonfirmasi secara transaksi dan juga terdapat fasilitas yang dapat mempermudah komunikasi antar perusahaan dan juga vendor. 6. Unit berupa data pemeliharaan. Kondisi yang diharapkan yaitu komputerisasi dengan cara sistem aplikasi pengadaan dan juga menambahkan aplikasi pengadaan dan terdapat fasilitas yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dan juga mempermudah pencatatan dan pembuatan laporan serta pemeliharaan. Bagian penjualan. Unit berupa data pegawai. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan penjualan yaitu memiliki sistem atau fasilitas yang dapat mengelola data pegawai dan juga menambahkan pengamanan dari data pegawai tersebut dan juga terdapat sistem pengelolaan data yang dapat mengelola data pegawai dengan sumber daya manusia yang tinggi. 2. Unit berupa data user. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan penjualan yaitu terdapat keamanan yang cukup untuk melindungi data internal dan juga mempergunakan user dengan benar. 3. Unit berupa data ikan. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan penjualan yaitu menggunakan database secara online dan juga menambahkan pengelolaan data ikan dan menggunakan komunikasi yang lebih mudah agar proses pengadaan lebih cepat dan dapat dilakukan dengan mudah. 4. Unit berupa data pesanan. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan penjualan yaitu menambahkan fasilitas database yang terkomputerisasi dan juga menambahkan bagian yang mampu mengelola pesanan secara komputer atau secara online untuk mengelola laporan dan juga pencatatan penjualan. 5. Unit berupa data customer. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan penjualan yaitu dengan cara mengadakan sistem data yang terintegrasi agar mudah mencari customer dan juga pembuatan website untuk melakukan penjualan produk secara online dan juga terdapat fasilitas yang dapat mempermudah melihat riwayat transaksi. 6. Unit berupa data pembayaran. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan penjualan yaitu adanya pilihan tata pembayaran yang lebih variatif dan juga menambahkan pilihan metode pembayaran pada website dan juga terdapat fasilitas untuk menampung metode pembayaran dan laporan pencatatan pembayaran secara otomatis. Bagian keuangan. Unit berupa data pegawai. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan bagian keuangan yaitu memiliki sistem atau fasilitas yang dapat mengelola data pegawai dan juga menambahkan pengamanan dari data pegawai tersebut dan juga terdapat pengelolaan data pegawai yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi. 2. Unit berupa data user. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan bagian keuangan yaitu terdapat keamanan yang cukup untuk melindungi data internal dan juga mempergunakan user dengan cara benar dan menambahkan firewall pada jaringan server yang dapat diakses oleh pihak internal. 3. Unit berupa data periode. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan bagian keuangan yaitu menggunakan database secara online dan juga menambahkan pengelolaan data periode dan menggunakan sarana komputer untuk membuat sistem pengelolaan data periode secara efisien. 4. Unit berupa data general ledger.
Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan bagian keuangan yaitu menambahkan fasilitas database yang terkomputerisasi, yang akurat, dan juga mempermudah karyawan untuk melakukan pekerjaannya. 5. Unit berupa data pendapatan. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan bagian keuangan yaitu melakukan input laporan dan catatan keuangan secara digital, dan juga memiliki bagian khusus untuk melakukan pengelolaan data laporan dan juga catatan keuangan. Dan komputerisasi data catatan laporan keuangan meminimalisir kemungkinan dari human error dan juga margin of error pada laporan keuangan. 6. Unit berupa data pengeluaran. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan bagian keuangan yaitu melakukan input laporan secara catatan keuangan secara digital, dan juga memiliki bagian khusus untuk melakukan pengelolaan laporan dan juga catatan keuangan, dan melakukan komputerisasi terhadap penginputan data catatan atau laporan keuangan. Halo, nama saya Raif Andrian dengan NIM 68 2020/17. Saya akan menjelaskan analisis gap arsitektur sistem informasi bagian kepegawaian. Pada unit data pegawai, perlu ditekankan pada bagian sumber daya manusia dikarenakan saat ini pengolahan data pegawai tidak ada akibat fasilitas yang belum memadai, dan diharapkan di waktu yang akan datang akan ada sistem pengelolaan data pegawai dengan sumber daya manusia yang tinggi untuk mengatur data pegawai perusahaan. Bagian penting pada unit berikutnya adalah data user. Data memiliki kondisi keamanan yang masih kurang dan masih rentan diakses dari luar perusahaan di saat ini, dan diharapkan di masa yang akan datang keamanan ditingkatkan untuk melindungi data internal seperti penambahan firewall pada jaringan server. Dan pada unit berikutnya perlu diperhatikan data surat sumber daya data karena kondisi saat ini masih menggunakan cara manual yang rentan dan belum menggunakan fitur online. Diharapkan nantinya pengelolaan data surat pegawai ditambahkan agar praktis dan cepat. Unit berikutnya pada kategori surat sumber daya data, surat belum memiliki kategori tertentu karena masih dikelola secara manual, dan diharapkan nantinya akan ada pengkategorian surat untuk mengelola data dari surat. Pada unit berikutnya, data absensi sumber daya data dengan cara manual sekarang masih belum ada data yang konkret, dan diharapkan peningkatan kondisi dengan cara pembaruan data absensi dengan fasilitas penyimpanan data otomatis dan langsung. Lalu pada unit terakhir data gaji sumber daya data, masih belum ada pendataan penggajian pegawai dengan benar karena masih menggunakan cara manual, dan diharapkan nantinya menggunakan metode transfer bank dan bukti transfer digunakan sebagai data untuk gaji pegawai yang dapat diakses secara langsung. Berikutnya, data gaji sumber daya infrastruktur. Meskipun tidak memiliki infrastruktur sekarang, akan ditambahkan mesin ATM dekat perusahaan yang dapat diakses oleh pegawai untuk pengambilan gaji di waktu yang akan datang. Dan pada poin terakhir, data gaji sumber daya manusia belum memiliki fasilitas yang mempermudah pegawai mengambil gaji. Namun diharapkan akan diadakan fasilitas yang dapat diakses oleh pegawai untuk mempermudah pengambilan gaji. Berikutnya, saya akan menjelaskan analisis gap arsitektur teknologi di PT Bali Double C. Sumber daya aplikasi dan perangkat keras masih menggunakan software dan hardware yang outdated yang tidak optimal dalam menjalankan sistem informasi. Diharapkan nantinya hardware dan software di-upgrade dengan yang baru agar dapat menjalankan sistem informasi dengan optimal. Selanjutnya, sumber daya infrastruktur masih belum memiliki modem ADSL dan Wi-Fi router, tapi diharapkan akan diadakan modem ADSL dan Wi-Fi router untuk menyambungkan seluruh koneksi jaringan perusahaan agar aktivitas bisnis dapat berjalan sesuai dengan usulan awal. Berikutnya, saya akan menjelaskan rencana implementasi dan pengembangan yang akan berjalan selama 11 minggu yang dimulai dari awal Januari hingga akhir April, dimulai dengan pencarian topik dan jurnal, dilanjutkan dengan pembuatan teknik pengembangan, lalu penentuan dan pembuatan setiap fungsi aplikasi yang diteruskan oleh pembuatan data dissemination diagram. Selanjutnya, pembuatan kelas diagram setiap aplikasi, lalu penentuan dan pembuatan jaring. Penentuan dan pembuatan arsitektur jaringan dan penentuan hardware dan software. Usulan dilanjutkan dengan menelaah kesenjangan dalam perusahaan dan diakhiri dengan penentuan jadwal rencana implementasi.
Lalu kita masuk ke penutup. Dari hasil penelitian ini, kami mendapat mengerti bahwa sistem yang diatur dan disiapkan dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya suatu perusahaan. Jadi dengan adanya arsitektur usulan dari kami, atau arsitektur usulan yang menunjang keuntungan proses bisnis itu akan sangat menguntungkan perusahaan karena meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Lalu juga kami menemukan walaupun sistem manual memiliki keunggulan tersendiri dan dapat berfungsi dengan baik. Jadi seperti yang dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang di-retain atau dipertahankan untuk sistem manualnya seperti itu. Karena dilihat dari sistemnya itu memang sudah baik dan tidak perlu diubah. Namun dengan perkembangan tertentu, suatu perusahaan komputerisasi sistem manual memiliki tingkat kepentingan yang harus dilakukan agar perkembangan perusahaan tidak terhambat dan membatasi kemungkinan terjadinya human error. Jadi walaupun sistem manual tersebut bisa berjalan dengan baik, tetapi tentu saja perlu komputerisasi sistem sehingga aktivitas bisnis dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan baik tanpa terjadinya human error seperti yang sudah disebutkan. Lalu yang kami dapatkan juga, perusahaan PT Bali Double C akan menikmati peningkatan bisnis jika implementasi sistem yang dilakukan berjalan dengan baik, dan setiap pihak yang terlibat dapat bekerjasama dalam penggunaannya. Lalu dengan sistem baru ini, PT Bali Double C bisa meningkatkan penjualan dengan kapitalisasi kemungkinan pasar yang dapat dicapai melalui website-nya. Jadi kesimpulan kami dapat itu, kita sebagai pengusul atau kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman era revolusi 4.0 saat ini ya, kita harus berpikir ke depan. Jadi mengapa kami pada video sebelumnya menempatkan sistem administrator, sistem analis dan sebagainya itu ke dalam sisi struktur perusahaan untuk menjadi usulan ke perusahaan. Itu karena kami berpikirnya kalau mereka kami sebagai pengusul pertama arsitektur ini untuk si perusahaan. Tetapi kan kalau kami tidak mengasosiasikan diri kami dengan perusahaan, berarti kan artinya kami tidak bekerja dengan perusahaan kan. Maka dari itu kami mengusulkan si sistem analis, sistem administrator ini dan lain-lain itu agar kalau misalkan perusahaan ingin berkembang lagi, agar perusahaan ingin mengembangkan di bidang SI dan bidang TI-nya, mereka bisa dapat menggunakan tenaga sistem analis dan sistem administrator dan lain-lain itu. Jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.